Gini dari akun Instagram Nadia Zulfagus. Menawi menghadapi sifat was-was pripun Gus, terkadang hati dan pikiran itu tidak tenang. Nyuwun barokahipun doa Gus. Kali ini was-was ya. Was-was itu berarti gangguan setan. Min syarril waswasil khannas ya. Maka Allah menurunkan ayat supaya enggak was-was itu, yaitu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Berlindung dengan Tuhannya manusia dari kejahatan waswasil khannas ya. Yang membuat was-was yaitu setan al-khannas, yang ada yang mengatakan umpet-umpetan, ada yang mengartikan mindak-mindik, maju mundur ya. Memang setan seperti itu, diadzani melayu, nanti setelah adzan datang lagi ya. Ada yang mengatakan khannas itu yang ngumpet ya, sembunyi-sembunyi enggak mau terus terang ya, jadi pengecut. Lah was-was itu karena gangguan setan, maka kita harus berdoa kepada Allah. Pertama, kuatkan hati kita, hilangkan keraguannya. Seperti hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukannya. Harus dilatih supaya enggak was-was itu. Misalkan kalau orang mau sholat, itu kadang-kadang takbir aja lama. Niat loh, baru niat itu lama. Nawaitu enggak selesai wudu. Belum nanti usolli berulang-ulang itu enggak selesai. Usolli bisa 5 menit, usolli. Belum takbirnya al gak sita maneh. Ya lama-lama al terus. Maka harus dipaksa hati kita ini sah gitu. Belum nanti punya pikiran ini harus bareng niat dengan takbir, susah lagi. Maka dipaksa sah gitu. Jadi memaksa hati kita supaya mengatakan ini benar, ini sah ya. Itu penyakit, harus dibuang. Caranya ya harus banyak berdoa. Baca, salah satunya baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu insyaallah Allah menghilangkan was-was kita. Tapi harus berusaha memaksa agar tidak ragu ya. Ya. Jadi repot orang was-was itu. Wudu aja lama sekali ya. Merasa kurang pas, merasa bahwa basuhnya itu belum sempurna. Terus ada yang itu sampai jam-jaman orang was-was itu. Saya pernah melihat orang tua itu sampai ditunggui oleh anaknya supaya dijeding tidak terlalu lama. Jadi anak itu harus komando, sudah sah, sudah suci, sudah sah, itu di dalam kamar mandi. Agar apa? Tidak terlalu lama. Minimal itu setengah jam paling cepat. Jadi bisa 1 jam di kamar mandi. Hanya ya mungkin kencing dan wudu. Jadi ragu, terus sudah disiram merasa belum suci, sudah disiram. Nah itu salah satunya adalah gangguan dari setan. Setan itu memang ganggu. Nomor 2, kadang ada penyakit kiriman. Jadi ada orang yang tidak suka sehingga pikirannya dipengaruhi. Jadi ada satu santet atau sihir ya, teluh ya. Itu yang pertama kali adalah pikiran yang dipengaruhi. Nanti lama-lama akan terserang yang lain ya. Karena orang kalau sudah negatif thinking gampang kena penyakit negatif thinking. Seperti saya ceritakan, orang yang merasa bahwa makan durian itu menjadi muntah, menjadi sakit. Itu belum bau durian, masih diberitahu kamu nanti tak belikan durian ya. Belum melihat duriannya, belum bau duriannya, itu sudah mungkuk itu mau muntah ya. Ini kan apa? Mindset yang negatif bahwa durian bisa membawa muntah, bisa menyebabkan muntah. Sama dengan orang mabuk ya. Dia hanya merasa nanti kalau naik mobil yang ber-AC dia pasti muntah, mabuk ya. Itu baru merasa, belum naik ini ya. Tapi
Kalau nanti diberitahu ini nanti mobilnya tidak ber-AC, walaupun mobil itu dinaiki ber-AC, kadang-kadang nggak muntah. Kenapa? Mindsetnya sudah positif ya. Ya. Jadi dia benar-benar merasa bahwa mobilnya tidak ber-AC, padahal mobilnya ber-AC. Nah, itu di awal dari mindset. Ya. Kalau dalam hadis itu dzan, ya, ana inda dzanni abdi bi, saya ini menurut persangkaan hambaku denganku. Kalau hambaku menyatakan sehat, sehat. Hambaku menduga aku membuat sakit, akan jadi sakit. Ya. Kalau dunia praktis itu menyebut tersugesti. Jadi orang sakit biasa kok merasa disantet, benar-benar kayak disantet dia, karena tersugesti oleh pikirannya sendiri. Maka kita tidak boleh buruk sangka, tidak boleh pesimis, tidak boleh kecil hati, harus optimis hidup itu ya. Harus optimis, jangan sampai pesimis. Ini bahaya ya. Jadi sekali lagi was-was harus dihilangkan. 1, berdoa. 2, harus positive thinking ya. Kalau orang positive thinking insya Allah akan sembuh lah. Walaupun tanpa berdoa kadang-kadang sudah sembuh. Kayak orang yang naik mobil ber-AC tadi nyatanya nggak muntah. Walaupun ber-AC. Sebaliknya kalau negatif thinking sebelum naik mobil ya, walaupun mobil tidak ber-AC bisa-bisa muntah nanti ya. Karena meyakini bahwa mobilnya ber-AC padahal tidak. Nah, saya kira itu dalam segala hal itu, dalam kehidupan itu pengaruh juga ya. Jadi orang kalau punya mimpi dan diyakini itu bisa menjadi kenyataan ya. Mimpi itu maksudnya punya keinginan, punya angan-angan, terus diyakini itu insya Allah bisa menjadi kenyataan ya. Contohnya ada orang pacaran ya, itu dimoi pacarnya karena dia nggak berduit, mau mangkel, akhirnya dipacarin oleh orang lain yang kaya. Terus dia punya obsesi, punya mimpi dengan jengkel mungkin ya, saya ini gak diarpi pacar gara-gara apa? Gak gablek duit, miskin. Saya akan menjadi orang berduit, akan menjadi kaya. Ya, karena obsesinya tinggi, dia mengawali usahanya dengan jualan karcis, tiket pesawatnya. Lama-lama punya stan jual tiket pesawat. Semakin lama semakin baik, lama-lama bisa beli pesawat. Siapa? Pemilik Lion. Pesawat Lion ya itu dari obsesi, dari mimpi menjadi kenyataan. Dari penjual karcis, penjual tiket menjadi pemilik pesawat. Itulah namanya husnudzon ya, pada Allah Ta'ala, dan punya sugesti ya, keyakinan. Kalau dalam Islam itu punya keyakinan dibarengi tawakal dan usaha. Jadi keyakinan, pasrahkan kepada Allah, usaha, itu akan menjadi energi yang kuat untuk mendobrak sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi kenyataan. Semoga Allah memberi manfaat dari pengajian ini. Mudah-mudahan mendapat hidayah, diberi sehat, selamat dunia akhirat, rezeki yang cukup ya, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.